Hai, halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya Susi di channel Mom2R. Oke, hari ini saya akan membagikan resep kari bihun, tapi ala-ala saya resepnya. Di sini saya lagi akan saya mendidihkan air untuk merendam ini cabai keriting yang kering. Jadi ini saya pakai karena menurut saya lebih wangi dan hasilnya nanti jadinya lebih menarik, lebih merah. Kemudian saya juga menggunakan ketumbar, tapi ketumbarnya ini saya sangrai terlebih dahulu agar wangi dan tidak bau langu. Cuman karena sudah saya sangrai, nanti tidak saya campurkan ke dalam bumbu halus untuk di blender dan ditumis lagi ya. Ini langsung saya tambahkan pada saat nanti sudah kari bihunnya sudah kita masak dan sudah kita masukkan air atau santan encer. Oke, sangrai sampai mengeluarkan wangi dan berwarna agak kecoklatan. Aduh, belibet deh. Nih, kurang lebih seperti ini sudah boleh. Kita lihat lah. Kalau misalnya sudah mateng, kita ulek nanti atau tumbuk asal sampai halus saja gitu. Oke, setelah selesai kita tumbuk atau kita ulek, itu kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil saya menyiapkan bahan-bahan, saya akan menyiapkan gula merah terlebih dahulu. Gula merah di sini biar lebih cepat larut, jadi saya potong atau saya iris kecil-kecil ya. Cuman ini nanti menyesuaikan dengan rasa yang kita sukai gitu. Jadi tidak semua saya pakai. Di sini saya lagi menyiapkan bumbu halusnya. Bawang merahnya seperti biasa kita kupas dulu. Bawang putih, bumbunya ada jahe sedikit, lengkuas, kunyit, kemiri, kemudian serainya kita geprek aja. Di sini saya juga menggunakan campuran cabai keriting segar ya. Kemudian ini bumbunya setelah kita kupas, bawang putih juga, tapi ya bawang putih perbandingannya nggak terlalu banyak agar rasanya tidak terlalu medok gitu. Oke, jadi kita cuci bersih. Setelah kita cuci, saya juga menambahkan nanti cabai rawit karena saya suka rasa yang pedas. Tapi untuk cabai rawit itu opsional. Seumpama kalau misalnya teman-teman tidak suka terlalu pedas, mungkin nggak usah ditambahkan atau sedikit saja porsinya. Ini juga selain itu juga ada saya tambahkan rempah-rempah. Itu bahan pelengkapnya itu ada kapulaga, bunga lawang, cengkeh, dan kayu manis. Di sini saya males nih. Saya nggak ambil saringan gitu, jadi mau gampang itu rempah-rempahnya karena kecil gitu ya, agak susah maksudnya untuk ditiriskan gitu. Jangan ditiru ya, ini saya males teman-teman. Tapi setelah kita cuci, bagusnya itu sih menggunakan saringan ya. Oke, ini akan saya tunjukkan juga bumbu halusnya. Bumbu halusnya mungkin nanti saya blender saja, jadi biar cepet gitu. Untuk kentang itu opsional, seumpama teman-teman gak suka boleh di skip karena saya tambahkan biar lebih banyak aja. Dan santan di sini lebih bagus sebenarnya menggunakan santan segar. Tapi karena pada saat saya ingin masak itu saya lupa beli santan, jadi saya menggunakan santan kara. Dan kalau misalnya menggunakan santan kara, kalau menurut saya pribadi itu lebih baik dimasukkan terakhir saja agar santannya tidak pecah santan gitu. Ini cabai keriting yang tadi kita rendam sudah saya tiriskan. Ini bumbu halusnya bisa teman-teman lihat ya. Kecuali serai tidak saya masukkan untuk di blender, tapi ditambahkan saja nanti. Juga ada menggunakan masako. Ini ayam saya menggunakan ayam kampung. Sekira-kira ya hampir setengah, tapi lebih dari seperempat ya, 3/4 ekor gitulah. Oke, di sini tadi gaya banget teman-teman, saya kira saya seperti itu krik gitu, ternyata bumbunya tetap saja harus kita haluskan sendiri gitu. Oke, di sini saya tambahkan minyak. Sebenarnya bisa diganti menggunakan air, ternyata minyaknya kurang guys, seret tenggorokan kali ya, seret. Oke, ini saya tambahkan minyak lagi, tapi sebenarnya ini kalau misalnya diganti menggunakan air tuh juga bisa. Jadi nanti pada saat kita tumis, airnya kita keringkan dulu untuk bumbunya. Setelah airnya kering baru kita tambahkan minyak. Itu juga bisa. Cuman karena di sini saya pikir saya langsung saja biar nanti pada saat tumis saya tidak menambahkan minyak lagi. Cuman
Cara seperti ini kadang kekurangannya adalah kita nanti jadi minyaknya jadi terlalu banyak di masakan. Setelah sudah halus, kita tumis ya. Tumis bumbu halus ini harus benar-benar sampai wangi, sampai matang dan tidak bau langu sama sekali. Itu kunci masakan biar enak dan wangi. Di sini saya tumis seperti biasa karena sudah tadi menggunakan minyak, saya tidak tambahkan minyak lagi. Untuk teman-teman yang ingin samaan dengan pen yang saya gunakan, wok pen, nanti link deskripsinya saya taruh di deskripsi ya, link pembeliannya maksud saya. Ini jangan salah fokus ya sama baju saya ya. Saya itu masak ini pada saat pagi-pagi sekali. Jadi saya memang menggunakan baju santai di rumah biar lebih enak gitu dan nyaman. Ini bahan pelengkapnya seperti serai, rempah-rempah yang tadi saya sebutkan, kapur laga, kayu manis, bunga lawang, cengkeh. Di sini saya masukkan di sini pada saat bumbu halus yang kita tumis sudah mengeluarkan wangi dan sudah mulai matang. Jadi jangan masukkan terlalu awal ya, karena nanti rasanya bakal beda. Oke, di sini setelah bumbunya sudah matang, kita masukkan ayam. Di sini ayam yang tadi sudah saya cuci bersih ya, di food prep sebelumnya. Sebenarnya kemarin itu saya sudah video sih untuk ayamnya yang food prep kemarin itu. Cuman food prep kedua itu pada saat saya video ada sedikit kendala teknis, akhirnya tidak saya tampilkan di video lainnya. Oke, di sini kita tumis lagi ayamnya sampai, karena ayam itu kan nanti akan mengeluarkan air ya teman-teman. Jadi kuncinya itu kita tumis dulu sampai ayamnya agak kering. Maksud saya agak kering di sini adalah air yang dikeluarkan dari ayam tersebut kita tumis sampai bumbunya agak meresap di ayam. Tujuannya adalah supaya nanti ayamnya lebih wangi. Karena di sini saya menggunakan santan kara, jadi saya tambahkan air. Bagi teman-teman yang menggunakan santan encer dan santan kental, di sini pada tahap ini yang kita masukkan adalah santan encer. Ya, nah santannya itu menyesuaikan teman-teman ingin kira-kira yang mungkin rasa lebih light atau yang rasa lebih creamy, itu kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini saya memasak menyesuaikan seleranya Pak Su, beliau lebih suka untuk rasa yang lebih creamy, jadi otomatis saya masak agak banyak santan yang kental. Nah ini di sini bisa kita lihat kan minyaknya banyak banget karena saya tadi mungkin terlalu banyak minyak, habis seret sih pada saat blender seret, gak bisa itu takut blendernya rusak. Jadi di sini ada saya buangin untuk kelebihan minyak yang ada di lapisan atas, tapi tidak saya videokan. Teman-teman apabila merasa minyaknya terlalu banyak dibuang saja, nggak apa-apa. Oke, di sini setelah kita masukkan air kita tutup. Setelah mendidih, ini saya masak udah agak saya masukkan ketumbar di sini. Nah, ketumbar yang tadi disangrai saya masukkan pada saat sudah tahap ini. Jadi tidak saya tumis lagi pada saat saya tumis bumbu halus biar tidak bau gosong gitu. Kemudian juga selain saya masukkan ketumbar, di sini saya nanti juga menambahkan ini kaldu bubuk. Nah, di sini saya tambahkan garam. Karena sudah menggunakan kaldu bubuk, maka penyedap rasa atau micin saya skip ya. Jadi saya tambahkan masako saja biar agak lebih gurih gitu. Kalau bagi teman-teman yang tidak mengkonsumsi penyedap rasa berlebihan, bisa menggunakan kaldu jamur atau di skip saja atau ganti gula. Tapi gula saya tidak pakai karena saya sudah menggunakan gula merah. Gula merah di sini saya tidak pakai semua ya, yang tadi saya iris di video depan. Saya menyesuaikan dengan rasa, apabila sudah pas itu tidak usah ditambahkan semua, nggak apa-apa. Jadi kita koreksi rasa setiap saat ya. Oke, setelah kita tambahkan kita aduk, kemudian kita tutup. Masak dengan api kecil, tujuannya adalah agar ayamnya empuk gitu. Sambil saya menunggu, di situ ada panci itu yang biasanya saya pakai untuk mengganjal tripod pada saat saya ambil video gitu. Nah, ini saya rebus bihun terlebih dahulu. Didihkan air dulu. Kemudian bisa kita taruh aja bihunnya. Masak sesuai porsi yang kita inginkan. Jadi biar tidak buang waktu gitu. Setelah, nggak usah terlalu lama ya untuk bihunnya. Setelah sudah mulai lembek, boleh kita angkat.
Nih, kayak pohon beringin ya, menggantung gitu. Karena tirisannya itu sebenarnya saya salah ambil. Harusnya saya ambil yang lubang yang lebih kecil. Cuman saat itu karena buru-buru, saya siapin untuk sarapan. Makanya saya ambil, yang ada ini tuh. Kayak pohon beringin menggantung, ada akarnya tuh. Oke, setelah sudah kita tiriskan. Untuk bihunnya kita setelah ditiriskan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah ini hasilnya tuh, ngambek pula bihunnya, nggak mau dilepas guys. Oke, di sini sudah ayamnya sudah mulai agak empuk dan kentang ini saya masukkan agak terakhir setelah ayamnya mulai empuk. Kenapa? Karena kentang itu kan cepat mateng ya dan cepat cepat lembek. Kalau misalnya dimasukkan di awal itu takutnya nanti keburu ayamnya belum mateng, kentangnya keburu lembek gitu, jadi nggak enak. Saya masukkan setelah kira-kira ayamnya sudah mulai empuk, baru saya masukkan. Oke, di sini saya koreksi rasa. Menurut saya itu saya tambahkan kecap manis. Ini bisa di skip bagi teman-teman yang tidak terlalu suka manis. Setelah sudah mulai mateng nih, kentang sudah mateng, terus ayamnya sudah mateng. Di sini saya tambahkan santan yang tadi, santan kera. Ini saya masak kurang lebih 1 jaman ya, karena saya masak di api kecil. Setelah masuk santan kara atau santan kental, itu kita tidak boleh lepas gitu. Kita aduk terus. Tujuannya adalah agar tidak pecah santan. Nah, kita aduk sampai matang dan sampai benar-benar mendidih. Berarti itu kita koreksi rasa lagi. Di sini saya sudah koreksi rasa dan rasanya sudah pas. Ini saya lagi menyiapkan untuk dikonsumsi Pak Su. Oke, ini yang jadi kameramen Pak Su ini. Karena saya minta tolong. Oh iya, satu lagi untuk bahan bumbu pelengkap atau bahan pelengkapnya itu kita bisa menambahkan bawang goreng di akhir pada saat penyajian. Itu akan menambah cita rasa kari bihun ini dan lebih wangi. Opsional ini kalau misalnya tidak menggunakan bihun, kita ganti nasi putih atau ganti lontong pun tidak masalah. Cuman di sini karena memang saya konsepnya kari bihun, saya menggunakan bihun yang saya beli di food prep sebelumnya ya. Ini saya tambahkan bawang gorengnya ditambahkan saat ini. Ini opsional, kalau seumpama teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, ini dia kari bihun ala-ala Susi. Semoga nanti bagi teman-teman yang reko semoga cocok ya. Oke, ini saya siapin kopi hitam request Pak Su untuk menemani sarapan beliau. Di sini mohon maaf apabila videonya ada kekurangan atau ada cara masak yang tidak sesuai dengan teman-teman, saya mohon maaf. Nanti bisa tulis di kolom komentar ya apabila ada yang recook. Oke. Di sini enggak ada yang tanya ya. Channel saya namanya kenapa Mam Cuer ya? Ya udah deh, nggak apa-apa, saya kasih tahu aja. Mam Cuer itu saya terinspirasi dari nama anak saya, Riverlin dan Renat. Mam itu ya biasalah nama-nama bunda gitu. Mereka lagi sarapan. Nah, anak saya itu ada ibu-ibu mbak yang bantuin saya setiap hari apabila saya sibuk. Terima kasih ya. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. See you in the next video. Stay tune dan bye.